Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan membuat bolu gulung ekonomis dengan menggunakan 4 telur. Bismillah, untuk langkah awal kita lelehkan dulu margarin sebanyak 80 gram. Ini kita lelehkan dengan cara di steam seperti ini. Jika sudah meleleh, ini bisa disisihkan dulu. Untuk adonannya, campurkan 4 butir telur dengan gula pasir, 50 gram bisa ditambah jika suka manis, 50 gram tepung terigu, 10 gram susu bubuk, 10 gram tepung maizena, dan seperempat sendok teh vanili bubuk, serta 1 sendok teh cake emulsifier, saya pakai SP. Mixer dulu dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata, lalu naikkan kecepatan mixernya secara bertahap sampai kecepatan tinggi hingga adonannya mengembang, kaku, kental, berjejak seperti ini cukup. Lalu tuangkan margarin yang sudah dingin atau bersuhu ruang. Kemudian aduk dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah sebentar aja asal tercampur rata. Jadi jangan lama-lama ya untuk di tahap ini. Selanjutnya ini bisa kita ratakan lagi dengan menggunakan spatula. Kita sisir bagian pinggiran dan juga di bagian bawahnya, diaduk balik. Pastikan tidak ada margarin cair yang mengendap di bawah. Jika sudah tercampur rata, kita ambil sepertiga adonan. Ini saya tidak timbang, tapi kira-kira aja kurang lebih sepertiga ya. Kalau kalian mau ditimbang juga lebih bagus. Setelah itu tambahkan pasta coklat kurang lebih sebanyak 1 sendok makan. Aduk rata. Kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga. Untuk loyang pakai ukuran 24 tinggi 4 cm. Biasanya ini tidak saya oles ya, tapi kali ini saya oles di bagian dasarnya saja sebelum dialasi dengan kertas roti. Untuk bagian samping dan di atas kertas rotinya nanti juga tidak saya oles. Ini saya oles cuma di bagian bawah supaya nanti saat dituang adonan dan saat membentuk motif kertas rotinya itu nggak geser-geser gitu. Kemudian ratakan adonan putih, pecahkan gelembung udaranya dengan menggunakan tusuk sate atau lidi seperti ini. Dan jangan lupa dihentak-hentakan juga ya beberapa kali supaya gelembung udaranya bisa pecah. Jadi nanti hasil pori-pori kuenya itu bisa halus. Kemudian tuang adonan coklat di bagian atasnya, kita timpa seperti ini dengan menggunakan plastik segitiga. Jadi nanti hasilnya itu akan lebih rata ya di seluruh permukaannya, bisa menutupi adonan yang putih. Ini lakukan terus sampai semua adonan coklatnya habis. Kita tutupi semua permukaannya seperti ini ya. Jika semua adonan coklat sudah rata menutupi yang putih, ini bisa sambil kita hentak-hentakan pelan aja seperti ini supaya agak merata gitu. Kemudian untuk membuat motifnya gunakan sendok seperti ini. Nah, bisa dilihat di video caranya seperti ini ya, kita jalankan bagian pegangan sendoknya itu ini sampai ke bagian bawah ya atau ke bagian dasar loyang. Nah, karena ini sampai bagian bawah makanya tadi itu untuk bagian dasar loyangnya saya oles ya supaya kertas rotinya itu nggak geser-geser pas dijalankan sendok seperti ini. Nah, bisa dilihat kalau sudah dijalankan untuk arah yang sebaliknya ya. Nah, ini agak sendat karena terhalang sedikit kertas roti. Tadi saya kurang rata ngolesin margarin di bagian dasarnya. Nah, jika sudah dibentuk seperti ini loyangnya jangan lagi dihentak-hentakan ya, nanti motifnya itu bisa rusak. Jadi ini bisa langsung di oven jika sudah selesai. Seperti biasa gunakan api atas bawah secara bersamaan, suhu 180-200 derajat tergantung oven masing-masing. Kalau di oven saya sekitar 190 derajat selama 15 menit. Nah, ini sudah sekitar 15 menit, bisa dites apakah permukaannya sudah kering atau belum. Pencet perlahan dengan menggunakan ujung jari. Jika tidak ada bunyi pes-pes atau bekas jari saat dipencet itu tidak berjejak, tidak meninggalkan jejak begitu, berarti ini sudah kering ya. Bisa langsung diangkat. Kemudian sisir bagian pinggirannya karena ini tadi tidak dioles. Jika sudah, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Seperti ini, langsung dibalik di atas kertas roti. Kemudian lepas kertas rotinya secara perlahan. Nah, bisa dilihat pas dilepas kertas rotinya untuk garis yang paling dominan ini berada di depan sini ya.
Sedangkan untuk menggulungnya saya akan mengikuti arah garis yang paling dominan. Jadi ini bisa dibalik ya untuk bolunya. Dan ini saya contohkan bolu yang lain ya, saya ada bikin 2 lagi. Nah, bisa dilihat pas dilepas kertas rotinya itu garis yang paling dominan kelihatan itu adalah yang di sebelah sini ya. Jadi dia sejajar. Jadi kita gulungnya memang harus mengikuti garis yang ini supaya nanti motifnya itu bisa terlihat. Jadi kalau kita salah gulung untuk arahnya itu, nanti pas dipotong bolunya itu motifnya itu nggak bakalan kelihatan. Ini masih digulung dalam keadaan panas, kemudian langsung dibuka kembali. Setelah itu bisa langsung diisi dengan selai. Jika mau pakai buttercream, tunggu sampai dingin. Nah, jadi bisa diperhatikan untuk arah menggulungnya itu harus sejajar dengan garis yang paling dominan kelihatan ya. Jadi kalau saat menggulung arah gulungannya itu kebalik, nanti motifnya itu nggak bakalan kelihatan. Setelah selainya rata, ini bisa langsung digulung seperti ini. Bisa dilihat, kita tekuk bagian ujungnya, tekan perlahan. Setelah itu bisa langsung kita jalankan kertas rotinya, kita tarik seperti ini. Nah, bisa dilihat setelah itu dipadatkan dan bisa langsung diangkat, kemudian kita balik seperti ini. Bisa dilihat ini hasilnya nggak lengket sama sekali ya. Kemudian padatkan gulungannya dengan menggunakan scraper atau penggaris besi atau alat apa aja yang ada di rumah, yang penting tipis. Jadi ini kita padatkan supaya gulungannya itu bulat bentuknya, terus juga biar lebih ngeset dan gak gampang kebuka. Kemudian ini bisa didiamkan sampai set kurang lebih setengah jam, atau mau lebih lama lagi juga bisa di suhu ruang atau di dalam kulkas. Nah, ini yang sudah saya diamkan di dalam kulkas kurang lebih 1 jam. Bisa langsung dipotong-potong. Bisa dilihat ini gak lengket sama sekali ya untuk hasilnya. Nah, bisa dilihat untuk bagian dalamnya itu motifnya itu kayak gini. Ini dia hasilnya, motif dalamnya, Masya Allah cantik banget ya. Jadi kalau kalian mau motifnya terlihat seperti ini, pastikan saat menggulungnya itu arah gulungannya itu harus benar. Jadi kalau salah nanti motifnya itu malah nggak kelihatan sama sekali. Nah, ini dia hasilnya, bisa dilihat, Masya Allah ini benar-benar cantik banget. Dan ini ada saya buat lagi, untuk satu roll ini bisa dapat sekitar 15 potong ya, tergantung ketebalan yang kita inginkan. Kali ini saya bikin 3 roll untuk acara keluarga gitu ya, jadi dapatnya itu sekitar 45 potong. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja yuk kita cobain. Ini pas dipotong kerasa banget, ini moist banget, lembut gitu. Dan yang pasti ini rasanya enak banget, manisnya pas kalau bagi saya. Kalau kalian ngerasa kurang manis bisa ditambahin ya untuk gulanya. Nah, bisa dilihat ini dia hasilnya, saya bikin sebanyak 3 roll, hasilnya itu sekitar 45 potong. Kalau mau buat dijual bisa disesuaikan dengan harga bahan baku di daerah masing-masing ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.